Video kali ini gue akan preview game week 11. Seperti biasa, gue akan membahas jadwal pertandingan dulu. Jadwal pertandingan di game week 11 ini gue udah bikin yang menurut gue bisa kita target. Dan yang menurut gue cukup diferensial ya untuk kita target juga. Pertama-tama yang menurut gue bisa kita target adalah Man United versus Man City. Ya, derby Manchester, derby yang kita tunggu-tunggu di musim ini ya. Mungkin gue bahas dari Man United dulu. Man United sendiri, kalau gue bilang, walaupun kemarin baru menang lawan Spurs dan kemarin pun juga berhasil comeback lawan Atalanta di UCL ya, dengan formasi 3-5-2, menurut gue sih Man United dalam segi pertahanan itu nggak terlalu improve. Apalagi Varane juga cedera ya, kalau nggak salah. Man United pun kemarin lawan Atalanta, di belakang masih kocar-kacir, masih ya defense-nya masih leaky lah, masih karatan lah. Sementara Man City, kita tahu semua Man City kalau lawan tim cupu itu pasti cetak gol banyak ya, dan terbukti lagi kemarin lawan Klub Brugge dia cetak 4 gol dengan Cancelo 3 assist ya. Gue harap Cancelo bisa melakukan itu di FPL, di Premier League maksud gue. Dan sekali lagi ini derby Manchester ya. Sebenarnya sih gue mengunggulkan Man City dalam pertandingan ini, tapi kita tahu sendiri derby Manchester itu derby yang ajaib ya sepanjang sejarah. Kemarin musim lalu aja si Man United yang underdog gitu ya, yang nggak diunggulkan bisa menang gitu ya. Gue inget banget pertandingan itu, dimana si Luke Shaw kalau nggak salah cetak gol ya, itu keren banget. Tapi dalam situasi sekarang sih, kalau gue bilang Man United nggak berpeluang banyak ya untuk bisa menang lawan Man City, tapi kita lihat aja. Tapi obviously gue sarankan untuk target pemain Man City, baik dari back, walaupun backnya sejauh ini menurut gue mengecewakan ya. Kalau back sendiri sih gue anjurkan itu si Cancelo, dan penyerangnya mungkin Foden atau Gabriel Jesus gitu ya. Dan kita lanjut ke Brentford versus Norwich. Brentford ini juga menarik. Brentford kemarin habis kalah berapa 2-0 ya lawan Burnley, yang gue bilang Burnley itu attacking yang nggak banget gitu, tapi kemarin bisa kalah. Ini kayaknya sih faktor mereka kehilangan si Raya, kiper utamanya, dan juga si Christopher Ajer ya yang backnya itu. Jadi mungkin kehilangan dua pemain utama itu mungkin cukup mempengaruhi sisi defense-nya Brentford ya. Ini juga gue jadi concern dengan mulai rapuhnya defense Brentford, apakah akan berpengaruh pada attackingnya Brentford gitu ya. Dengan kita tahu semua attacking Brentford itu ada Mbeumo dan Tony gitu ya. Gue cukup khawatir gitu dengan karatannya si defense Brentford, apakah akan berpengaruh sama attackingnya Brentford gitu ya sekali lagi. Tapi lagi-lagi lawannya Norwich, gue udah berkali-kali bilang lawan Norwich siapapun bisa cetak gol. Pemain yang lagi off form pun gue sekali lagi bilang ya bisa cetak gol. Terbukti kemarin dari 2 game lalu lah, contohnya Mount cetak gol hat-trick, Rafinha yang habis cedera bisa cetak gol gitu ya. Dan kemungkinan antara Tony dan Mbeumo itu salah satu dari mereka atau dua-duanya bahkan bisa cetak gol lawan Norwich gitu ya. Menurut gue sih ini pertandingan yang bisa banget kita target ya. Lalu kita lanjut lagi ke Chelsea versus Burnley. Chelsea kemarin di UCL menang 1-0 ya lawan Malmo. Dan kembali lagi kayak Havertz kemarin juga main di UCL. Tapi kalau nggak salah nggak sampai 90 menit ya. Kalau nggak salah dia ditarik keluar di menit 80 gitu. Tapi kembali lagi pastinya si Havertz itu jadi striker Chelsea nanti lawan Burnley. Menurut gua sih, walaupun Burnley kemarin baru menang ya lawan Brentford, itu kayaknya sih Burnley menang lebih karena Brentford yang tanpa kipernya ya. Tapi kalau chance Burnley sendiri untuk bisa gol gitu ya lawan Chelsea, menurut gua sangat tipis lah gitu ya, karena kita tahu semua Chelsea
defense-nya lagi sangat bagus gitu, apalagi dengan si Reece James dan Chilwell yang bisa attack juga, yang bisa cetak gol. Ini bahaya banget gitu ya. Dan menurut gue ini jadwal yang bisa kita target karena ya Burnley sekali lagi defense-nya juga masih jelek ya sebenarnya kalau gue bilang. Mungkin dari pertandingan ini kita bisa targetkan si Chilwell gitu ya, atau James, yang nanti bakal gue bahas nanti ya di segmen terakhir ya. Lalu lanjut lagi ke Leeds versus Leicester. Ini menarik karena kita tahu semua ini Leeds maupun Leicester itu mereka bermain ini ya, menyerang ya, dua-duanya bermain menyerang. Tapi di pertandingan ini gue unggulkan Leicester karena murni ini sih kualitas pemain timnya ya. Gue bilang Leicester jauh lebih baik lah daripada Leeds yang sekarang gitu ya. Menurut gue sih kedua tim bisa cetak gol, bisa masing-masing bisa cetak gol. Tapi sekali lagi Leicester unggul di sini. Jadi kalau kalian punya Rafinha jangan di bench. Kalau kalian punya Vardy bisa di kapten gitu ya. Lalu lanjut ke West Ham versus Liverpool. Ini pertandingan yang terakhir ya di game week 11. Ini yang seru karena pasti bakal banyak yang kapten salah. Nggak heran karena rekor Salah lawan West Ham itu bagus banget. Karena Salah itu udah main 8 kali lawan West Ham. Jadi dalam 8 kali bermain dia udah cetak 9 gol dan asisnya 2. Dan si Liverpool sendiri itu udah menang selama ada Salah ya. Itu udah menang 7 kali dan seri sekali gitu ya. Jadi rekornya bagus banget. Walaupun West Ham akhir-akhir ini defense-nya mulai membaik ya kalau gue lihat gitu. Tapi lawan Liverpool tetap aja lah kualitas West Ham ini bakal kelihatan gitu ya. Kualitasnya sebenarnya kayak bagaimana. Lalu kita lanjut ke diferensial. Di diferensial itu gue sarankan adalah Southampton versus Aston Villa. Gue melihat ini ya, si Aston Villa ini jelek banget. Udah berapa game week terakhir kalau nggak salah ya 4 game week terakhir lah. Kayaknya Dean Smith ini bakal calon-calon dipecat juga gitu ya setelah si Nuno. Mau main formasi apapun Aston Villa gitu-gitu aja mainnya dan nggak begitu mengancam dan defense-nya pun jelek gitu ya. Sementara Southampton itu penyerangannya mulai bagus dan mereka punya 3 striker ya, yaitu C. Adams, Adam Armstrong dan Broja. Itu mereka lagi bersaing untuk dalam untuk ini ya, untuk starting lineup ya gitu, untuk bersaing di tim utama gitu ya. Menurut gue sih ini jadi nilai plus sendiri untuk West Ham gitu, untuk Southampton maksud gue, untuk attacking threat-nya. Menurut gue sih Southampton selain bisa cetak gol lawan Aston Villa, Southampton juga malah kemungkinan besar kalau gue bilang ya ini ya, bakal clean sheet lawan Aston Villa. Jadi saran gue, kalau kalian punya Livramento jangan di bench ya, mainin. Dan kalau kalian punya Adam Armstrong atau Broja itu juga mainin aja gitu ya. Lalu selanjutnya diferensial adalah Arsenal versus Watford. Ini yang seru karena Watford walaupun di bawah Ranieri ya, defense-nya belum improve sama sekali kalau menurut gue. Mungkin secara attacking udah improve tapi secara defense belum lah. Dan Arsenal sendiri main di kandang dan Arsenal lagi on form ya, lagi main bagus dan gue sih nggak melihat Arsenal bisa kalah lawan Watford dan kemungkinan sih Arsenal bisa cetak minimal 2 gol di sini ya. Jadi kalau gue sih melihat Auba atau Smith Rowe ataupun Saka juga ini sangat layak untuk dibeli khusus untuk di pertandingan ini ya gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah Everton versus Spurs. Ini menarik juga karena Spurs yang seperti yang kita tahu sekarang ditukangi sama Conte, manajer barunya. Kita sebagai pemain FPL ya, sebagai manajer FPL bakal menanti-nanti bagaimana kiprahnya si Conte menangani Spurs gitu ya. Dan inilah pertandingan pertamanya. Lawan Everton, menurut gua sih Spurs
dengan Conte bisa instant impact karena Everton belakangan ini lagi jelek defense-nya. Kemarin pun sempat blunder ya dan berbuah gol juga dari blunder itu. Dan dengan kemungkinan si Kane dan Son di depan duet mereka karena si Conte suka main 3-5-2. Menurut gue sih ini jadi pertandingan layak jadi diferensial, dan kalau kalian pengen kejar keretanya Spurs lebih awal ya, menurut gue sih itu keputusan tepat, apalagi lawan Everton yang defense-nya lagi lemah gitu ya. Terus gue mau bahas XG dan XGA dari game week 7 sampai game week 10. Ini menarik. Minggu lalu gue nggak bahas ya karena nggak terlalu signifikan hasilnya. Tapi kali ini gue bahas dari game week 7 sampai game week 10, dan gue menemukan hasil yang cukup mengejutkan gitu ya. Mulai dari XG itu Liverpool paling atas, nggak heran. Chelsea juga kedua, itu nggak heran. Dan ketiga adalah West Ham. West Ham itu ketiga, kalau menurut gue sih agak aneh ya, karena West Ham cetak gol banyak itu terakhir cuma lawan Aston Villa aja yang karena kartu merah kemarin gitu ya. Tapi sebelumnya nggak gitu banyak threat-nya gitu ya, nggak terlalu banyak mengancam. Dan Antonio pun juga 4 game week terakhir sering blank juga, tapi somehow West Ham attacking threat-nya, XG-nya itu lebih tinggi daripada Man City gitu ya. Dan Leicester juga di bawah City dan diikuti sama Arsenal. Arsenal attacking-nya kelihatan udah improve ya. Dan di bawah Arsenal adalah Southampton. Dan sekali lagi gue bilang Southampton dengan Adam Armstrong, Broja, dan si C. Adams gitu ya, apalagi dengan jadwal mereka yang mungkin 2 game week ke depan kalau nggak salah ya, udah bagus gitu. Jadi menurut gue sih attacking asetnya si Southampton layak untuk ditarget ya. Lalu yang di paling rendah, di paling bawah itu Newcastle, Norwich, dan Aston Villa. Aston Villa ini ya, inilah gue alasan gue bilang si Southampton bisa clean sheet lah, karena XG-nya dari 4 game week terakhir 7, 8, 9, 10 ya. 4 game week terakhir itu rendah, 3 paling jelek ya. Dan ya Livramento sih kalau gue bilang sangat bisa clean sheet ya. Lalu ke XGA sekali lagi Aston Villa paling tinggi. Gila ini, ancur-ancuran mainnya memang. Aston Villa kalau gue bilang apa ya, nggak ada koordinasi sih dari segi defense ataupun dari segi penyerangannya. Jadi dua-dua lagi kacau lah gitu ya. Jadi menurut gue sih Aston Villa tim baru yang layak kita target gitu ya, selain Norwich dan Newcastle. Dan yang kedua adalah Manchester United. Ini yang bahaya, apalagi nanti dia lawan Man City ya. Ya menurut gue sih lawan Man City, kalau MU nggak ada nggak ada keajaiban nanti di Old Trafford, pastinya kalah sih dengan rekornya dia yang jelek ini gitu ya. Dan selanjutnya adalah Watford dan Everton yang tadi gue bilang. Memang dari 4 game terakhir mereka jelek dan terbukti. XG-nya itu 7,88, 4 terbanyak gitu ya di liga, dan diikuti sama Newcastle United. Lalu yang terendah adalah West Ham. West Ham ternyata dari 4 game terakhir itu terendah, dan juga Leeds juga terendah. Ini menurut gue sangat mengejutkan ya, karena Leeds sama West Ham yang gue tahu itu langganan kebobolan, dan kali ini XG-nya terendah gitu ya. Ini bakal, kalau kalian berencana kapten Salah, ini mungkin ini bakal jadi sedikit bikin kalian sedikit goyang gitu ya, mau kapten Salah lawan West Ham. Tapi ingat sekali lagi, rekornya Salah lawan West Ham tuh bagus banget. Jadi menurut gue sih ini bukan soal lah gitu ya. Just forget it. Ini cuman angka aja gitu ya. Dan ketiga Chelsea,
Dan XG yang selanjutnya adalah Crystal Palace. Ini juga menarik menurut gua. Crystal Palace sih kalau gue pribadi ya, kemungkinan 2-3 game ke depan gue akan incer pemainnya gitu ya, incer pemainnya yang murah, mungkin dari segi dari midfield ataupun dari attackernya, dari strikernya mungkin ya, mungkin bisa beli si Edward atau si Benteke gitu ya. Tapi kalau dari XG sendiri sih, dengan jadwal Crystal Palace yang mulai bagus nanti ya, mungkin bisa jadi diferensial juga kalau kalian mau dapetin defendernya gitu ya. Terus gue mau bahas berita pemain, yaitu pertama dari Liverpool, yaitu si Firmino kemarin sebenarnya main ya lawan Atletico Madrid di Champions League kemarin, tapi di babak kedua dia cedera, ternyata dia cedera hamstring. Akhirnya dia diganti gitu ya sama, kalau nggak salah sama Minamino gitu. Jadi kemungkinan sih nanti lawan West Ham Firmino nggak main, dan jadi yang bakal main itu si Jota. Dan pertanyaannya, apakah Jota berpengaruh gitu ya sama Salah? Kalau gue bilang sih nggak terlalu ya, karena Jota pun kemarin main pas lawan MU dan buktinya si Salah bisa hat-trick gitu ya, malah hat-trick. Jadi menurut gue sih dengan absennya Firmino dan diganti Jota nggak terlalu berpengaruh lah sama si Salah gitu ya. Lalu lanjut ke Southampton. Southampton ini dia strikernya mulai lengkap lagi ya. Jadi sekarang udah ada Adam Armstrong, terus C. Adams, dan sekarang diperkuat lagi sama Broja yang udah balik dari cedera. Jadi mereka punya 3 striker lawan Aston Villa yang lagi hancur-hancuran. Menurut gue sih kalau kalian lagi cari fun atau diferensial gitu ya, antara Broja atau Adam Armstrong layak untuk dibeli gitu ya. Lalu sementara si Aston Villa, Danny Ings, Douglas Luiz, Breton Traore cedera, nggak bakal main lawan Southampton. Dan ya si backnya Ezri Konsa juga kartu merah ya kemarin, jadi nggak bisa main juga. Jadi intinya Aston Villa ini lagi downfall banget lah, lagi di titik terendah kalau gue bilang ya. Terus gue mau bahas topik utama dari video ini adalah definisi James atau Chilwell gitu ya. Jadi kalau kalian tahu, dua back ini lagi hangat-hangatnya untuk dibeli gitu ya di pasar transfer gitu ya. Mungkin kalian bingung mau pilih James atau Chilwell, mana yang lebih bagus. Mungkin kalian butuh referensi gitu ya, butuh masukan. Sejauh yang gue research gitu ya, hasilnya menunjukkan bahwa si James itu lebih bagus daripada Chilwell. Ini datanya itu dari 3 game week terakhir ya, di mana di game week 8 si Chilwell main 90 menit ya, kalau nggak salah itu lawan Brentford ya. Lalu si James di game week 8 sendiri sebenarnya dia cadangan, tapi dia baru masuk di babak kedua kalau nggak salah. Jadi dia kalau nggak salah cuma main semenit ya gitu. Tapi datanya menunjukkan walaupun si James secara teknis lah ya, dia cuma main 2 game week, tapi hasilnya itu udah jauh melebihi si Chilwell ya, udah jauh bagus melebihi si Chilwell. Jadi golnya dia udah 3, sementara si Chilwell 2, sih sama-sama 0 sih, tapi shot in the box si James itu 4 dan golnya 3 gitu ya. Sementara si Chilwell baru 2 shot in the box, walaupun dua-duanya gol. Tapi XG-nya sendiri itu 0,50, sementara si Chilwell XG-nya cuma 0,12. Ini jauh banget menurut gua bedanya. Dan assist-nya sendiri, expected assist-nya itu 0,34, dan si Chilwell 0,09, dan cross-nya ya beda 1 gitu ya. Jadi overall si James ini menang dari segala sisi menurut data gitu ya. Tapi kembali lagi ini balik lagi ke tim kalian, lebih cocok mana gitu ya, lebih menurut duit kalian cukupnya yang mana, dan lebih serak ke siapa sebenarnya gitu ya.
Kalau gue bilang sih, kalau kalau kalian udah punya Chilwell dan kalian mau beli James, itu nggak terlalu urgent ya, nggak terlalu penting juga sebenarnya, karena Chilwell, baik Chilwell maupun James itu sebenarnya sama-sama bagus ya. Cuman mungkin ini faktor lawannya aja kemarin gitu ya. Kalau gue sendiri itu, gue tadinya punya Aspi dan Rudy, dan Aspi akhirnya gue ganti ke James gitu ya. Selain karena si James lebih eksplosif, dan si James ini juga lebih murah gitu ya, dan gue bisa dapat duit lebih banyak dari beli si James gitu ya. Cuma mungkin yang perlu kalian tahu dari James dan Chilwell ini, selain dari statistiknya ya, itu sebelum kalian beli, kalian harus tahu bahwa perbedaan dari mereka berdua adalah jaminan mainnya. Kalau gue bilang sih, Chilwell lebih garansi main, lebih jadi jaminan main, karena gue nggak melihat begitu banyak kompetisi ya di posisinya Chilwell, yaitu di back kiri. Kalau James sendiri, itu dia punya kayak kalau gue bilang sih, dua orang ya yang bakal gantiin dia. Itu kemungkinan Aspi dengan si Chalobah yang di back tengah gitu ya, atau si Odoi, kalau Mason Odoi gitu, dengan si Aspi atau Chalobah yang di back tengah. Jadi James memang secara angka memang sangat menggiurkan, tapi memang lebih rentan dirotasi daripada Chilwell, karena dari 4 game terakhir kita udah lihat Chilwell selalu bermain di Premier League ya, dan sementara si Alonso itu kadang-kadang main di WCL, dan lebih sering main di Carabao Cup sebenarnya. Sementara si James itu sebenarnya dari game week 8 sampai 10 ini masih small sample size ya. Jadi masih sampel yang sedikit gitu kok untuk menilai jaminan starter dia gitu di bawah Tuchel. Tapi kalau gue bilang sih, kalau dilihat dari taktiknya Tuchel yang mengandalkan wingbacknya untuk menyerang, sementara attackernya itu disuruh bertahan kayak si Havertz ya. Kalau gue bilang sih, Reece James dan Chilwell itu sama-sama bakal sering main, tapi memang lebih jaminan main si Chilwell gitu ya. Jadi pikirkan 2 kali kalau kalian mau beli James, apalagi kalau kalian belum punya dua-duanya gitu ya, belum punya sama sekali back Chelsea gitu ya. Jadi kalau saran gua, kalau kalian belum punya sama sekali dan kalian punya duit lebih, mendingan Chilwell yang kalian beli. Tapi kalau kalian belum punya juga sama sekali dan kalian nekat dan pengen berharap hasil yang lebih gitu ya, menurut gua sih James yang cocok untuk kalian ya. Dan next, gue mau bahas 3 opsi kapten terbaik di game week 11. Yang pertama, ini gue pikir ini mungkin kalian juga kepikiran ya, yaitu James lawan Burnley. Ini gue udah kepikiran 2-3 hari kebelakangan ya. Burnley ini kalau gue lihat, dan mungkin datanya pun ada, tapi gue lupa gue pernah lihat di mana. Burnley ini sering dapat serangan itu dari bagian sisi kirinya gitu ya. Yang mana sisi kirinya itu pasti didominasi sama si James gitu kalau nanti dia main. Menurut gue James bisa menghasilkan sesuatu lagi nanti lawan Burnley, apalagi di home gitu ya. Dan si Burnley sendiri itu XG-nya juga cukup mendukung ya, cukup bagus untuk kapten si James, yaitu dia ke-8 terbanyak dengan 16,0 XG-nya. Jadi ya kalau kalian yang bocah nekat gitu ya, mungkin bisa kaptenin James gitu ya. Lalu selanjutnya adalah Vardy. Vardy ini lawan Leeds menurut gua sangat bisa untuk kalian kapten, dan mungkin jadi differential kapten juga gitu ya. Karena datanya juga menunjukkan, nanti gue tunjukin ya habis ini ya.
menunjukkan bahwa si Leeds itu dapat serangan paling banyak, sekitar 60% kalau nggak salah, pokoknya nanti ada tabelnya, itu dari tengah. Dan Vardy kebetulan juga strikernya di tengah kan gitu ya, posisinya juga di tengah. Menurut gue ini pas banget. Dan dengan si Leeds yang XG-nya itu total ini ya, XG total ya, dan si James juga ini XG totalnya Burnley. Si Leeds itu XG totalnya dari game 1 ke game 10 itu 16,32. Jadi dia ke-6 paling banyak. Dan ya Vardy walaupun kemarin lawan Arsenal dia nggak ngapa-ngapain ya, nggak kelihatan sama sekali, menurut gue sih lawan Leeds nanti dia bisa beraksi, dia bisa menyala gitu ya. And it's Jamie Vardy gitu ya. Menurut gue sih kalau kalian nggak mau Kapten Salah atau malah bosen gitu ya Kapten Salah, mungkin Vardy bisa jadi pilihan. Lalu yang terakhir adalah pastinya Mo Salah. Mo Salah itu ya gue udah ngomong banyak lah tadi ya soal Salah versus West Ham bagaimana. Dan ya sekali lagi gue ingetin, Salah udah main 8 kali lawan West Ham, gol 9 dan asisnya 2, dan kemungkinan besar lah sebenarnya ya, bakal berlanjut lagi, bakal nambah lagi gitu ya. Dan mungkin yang satu-satunya hal yang yang menghalangi kalian untuk nggak Kapten Salah adalah mungkin dari XG-nya West Ham ini ya, yaitu sejauh ini dari game 1 ke game 10 itu dia XG-nya 11,28, yaitu 6 paling sedikit gitu ya di antara klub-klub lainnya. Jadi ya itu satu-satunya negatif side-nya gitu ya. Dan gue mau nunjukin juga tabel yang tadi gue bilang, yaitu West Ham. Pertama ya gue bahas West Ham dulu ya. Itu attempts conceded, yaitu maksudnya serangan, dia mendapat serangan itu paling banyak itu dari sisi kirinya sebanyak 65%. Yang mana kalau kita tahu sisi kiri, which means itu sisi kanannya Liverpool. Dan siapa sisi kanannya Liverpool? Siapa yang ada di sayap kanannya Liverpool? Ya, Mo Salah. Jadi menurut gue sangat susah untuk nggak Kapten Mo Salah di game week ini. Butuh alasan yang sangat kuat untuk nggak Kapten Mo Salah gitu ya. Dan selain Mo Salah tadi gue juga mau bahas si Vardy. Vardy itu kan di tengah, dan si Leeds itu dapat serangan itu sebanyak 46% itu di area tengah, dan ini mungkin bisa jadi keuntungan sendiri bagi Vardy gitu ya. Dan kalau gue bilang sih kemungkinan besar si Vardy bakal cetak gol ya, tapi kita nggak tahu gimana nantinya. Kita juga masih mesti lihat dulu di Europa League apakah si Vardy main apa enggak, tapi semoga enggak ya gitu. Jadi dia bisa istirahat dulu dan main full di Premier League. Oke, segitu aja dari gua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dulu. Kalau kalian belum subscribe sekarang. Jangan lupa nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips FPL dari gua setiap minggunya. Gue FPL Jon Snow, dan kita ketemu lagi di tim pick gua untuk di game week 11. Gue FPL Jon Snow. I see you on the next video. Bye.